yang sudah hadir pada saat ini. Semoga rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan hikmat. Adapun agenda rapat kita pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan oleh MC yang dibawakan oleh saya sendiri selaku sekretaris. Kedua, pembukaan oleh direktur atau produksi. Keempat, laporan hasil Kabak Humas. Kelima, laporan hasil Kabak Pemasaran. Keenam, laporan hasil Kabak Penjualan. Ketujuh, laporan hasil Kabak Keuangan. Kedelapan, laporan hasil Kabak Pergudangan. Kesembilan, kritik dan saran. Kesepuluh, kesimpulan. Sebelum kita memulai rapat kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk mendengarkan instruksi untuk kelancaran dari rapat kita ini. Yang pertama yaitu, untuk pembukaan rapat ini akan diadakan ketuk palu 3 kali, untuk menjawab sesi pertanyaan atau kritik dan saran, ketuk palu 1 kali, untuk break, ketuk palu 2 kali, untuk kesimpulan dan penutup, ketuk palu 3 kali. Oleh karena itu, semoga kita dapat mengikuti rapat ini dengan instruksi yang telah ditetapkan dengan baik. Sebelum kita memulai rapat ini, mari kita mendengarkan pengarahan dari direktur kita. Kepada Bapak Andre Hidayat, kami persilahkan untuk memberikan sapaan dan arahan kepada peserta rapat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya di sini. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala bagian yang telah hadir pada rapat pagi hari ini untuk membahas mengenai launching produk yang akan kita keluarkan dan akan kita pasarkan oleh perusahaan kita. Kiranya rapat ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baiklah. Kita akan langsung saja memulai rapat kita ini yang dimulai dari penyampaian laporan kepada Kepala Bagian Produksi. Kepada Kepala Bagian Produksi, saya persilakan untuk menyampaikan hasil produksi baru apa yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kita ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai produk baru kita yang bernama Taiti. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang. Pada saat sekarang ini, perkembangan industri terus meningkat. Perusahaan-perusahaan banyak bermunculan dalam berbagai bidang industri dan mengakibatkan adanya persaingan yang semakin ketat. Industri yang terus berkembang adalah industri pengolahan teh. Teh juga banyak digemari dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Teh dikenal dengan rasanya yang khas dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri pengolahan teh, cara penyajian teh telah mengalami perubahan. Teh yang awalnya harus diseduh dahulu sebelum dikonsumsi, sekarang menjadi lebih praktis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akhirnya muncul produk akhir berupa produk minuman teh siap saji yang dikemas dalam berbagai jenis kemasan. Produk minuman teh yang dikemas sekarang ini dapat berupa kemasan botol kaca. Salah satu jenis teh yang sedang berkembang saat ini adalah Thai tea. Thai tea merupakan teh yang disajikan dengan penambahan perasa dan dicampur dengan gula dan susu kental manis. Seiring perkembangan zaman, Thai tea mulai masuk dalam Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat gemar mengkonsumsi Thai tea tersebut karena rasanya unik dan creamy karena penambahan susu. Di Indonesia, popularitas Thai tea terus meningkat. Dilihat dari banyaknya merek-merek Thai tea yang muncul di pasaran. Masyarakat yang ingin mengkonsumsi Thai tea umumnya harus menunggu Thai tea tersebut diracik terlebih dahulu. Maka dari itu, dibuat inovasi Thai tea dalam bentuk minuman siap saji, yaitu kemasan dalam botol. Diharapkan dengan adanya Thai tea siap saji, masyarakat dapat mengkonsumsi Thai tea yang tanpa harus menunggu.
Sebelum saya menjelaskan tentang produk baru kita ini, ada baiknya kita semua tahu mengenai sejarah Thai tea. Thai tea merupakan varian teh asal Thailand yang banyak digemari masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Thai tea sudah dikenal oleh banyak masyarakat asli Thailand sejak 1980-an. Mulanya, pedagang dari Cina menyalurkan teh yang menjadi bahan baku Thai tea yaitu Cayenne tea. Cayenne tea merupakan teh hitam. Namun karena harganya yang mahal, Cayenne kemudian diganti dengan seduhan teh Ceylon. Teh Ceylon adalah teh hitam yang beraroma pekat dari Sri Lanka. Pemilihan bahan baku Thai tea memang tidak boleh sembarangan. Teh haruslah memiliki aroma, rasa yang tajam, dan rasa Thai tea harus kuat. Selanjutnya, minuman Thai tea ini juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, mencegah dan memerangi kanker. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stanford University, Amerika Serikat menemukan penyebaran sel kanker payudara stadium awal dapat diberikan dengan mengonsumsi Thai tea. Minum secangkir Thai tea akan menghalangi penyebaran sel kanker. Hal ini dikarenakan adanya polifenol dan antioksida untuk menghentikan penyebaran sel kanker lebih luas. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung dan arteri. Antioksidan pada teh hitam dan adas manis membantu kinerja pembuluh darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Efek keduanya dapat mendukung kesehatan jantung dan arteri sehingga mencegah terjadinya stroke atau serangan jantung di masa tua. Yang ketiga, meningkatkan stamina. Sama seperti kopi, teh hitam juga mengandung kafein yang sifatnya stimulan. Zat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga Anda lebih konsentrasi. Sementara kandungan gula yang terdapat pada minuman Thai tea ini bisa membangun kembali energi di dalam tubuh. Yang keempat, menurunkan berat badan. Dilansir dari Livestrong, kombinasi antara antioksida dan kafein dalam Thai tea dengan latihan fisik intensitas sedang bisa meningkatkan metabolisme dan mendorong tubuh untuk membakar kalori lebih cepat. Proses pembakaran kalori yang lebih cepat ini memaksa tubuh untuk menggunakan lemak cadangan sehingga berat tubuh bisa berkurang. Yang kelima, mencegah pertumbuhan bakteri. Teh hitam mengandung senyawa fenolik dan tanin yang mampu menghambat beberapa jenis bakteri. Ada sebintang yang memiliki senyawa tersebut seperti adetole, linalol, dan asam sikimikanti dapat melindungi tubuh dari berbagai patogen atau bibit penyakit. Bila keduanya digabungkan, pertumbuhan E. coli yang menyebabkan diare bisa dicegah. Yang keenam, mengurangi alergi. Cukup minum 2 atau 3 cangkir teh Thai tea dengan susu lebih banyak dan tanpa tambahan gula. Senyawa flavonoid yang terkandung pada Thai tea dapat melindungi tubuh Anda dari peradangan dan keracunan. Terlebih lagi bila Anda mengalami alergi. Thai tea dapat mengurangi alergi. Yang ketujuh, minum 2 cangkir Thai tea dapat mencegah asma. Hal ini dikarenakan adanya senyawa anis bintang atau star anis yang melindungi tubuh agar penderitanya tak mengalami asma. Kandungan antioksida juga dapat menghambat zat peradangan di dalam tubuh. Kekebalan tubuh menjadi lebih baik ditulis dari Dr. Health Benefit. Yang kedelapan, mengurangi resiko stroke. Stroke disebabkan pembuluh darah terhambat yang sebagian besar dari dipicu kolesterol tinggi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Thai tea dapat mengurangi jumlah kolesterol lemak dalam sirkulasi darah. Hal ini dapat menurunkan resiko kanker, diabetes, stroke, dan serangan jantung. Dan yang terakhir, Thai tea dapat mengembalikan metabolisme. Minum Thai tea setidaknya secangkir tiap hari. Dikarenakan semua kalangan masyarakat memiliki selera rasa yang berbeda-beda, maka dari itu kami tim produksi sepakat membuat berbagai macam rasa di antaranya. Yang pertama, Thai tea original,
yang kedua green tea, ketiga Milo, keempat coffee, dan yang kelima blue tea. Mengapa bagian produksi memiliki produk minuman jenis ini? Karena di zaman milenial sekarang ini, baik anak muda, anak-anak, maupun orang tua sangat menyukai minuman jenis seperti ini. Terlebih lagi, memiliki variasi rasa yang relatif banyak. Di sini, kami juga memiliki tambahan berbagai macam topping, yaitu curd, bubble, puding, cincau, coffee, sari kelapa, lidah buaya, dan kacang hijau. Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Thai tea ini adalah yang pertama air mineral, lalu kandung teh hitam, gula pasir, susu, bubuk varian rasa sesuai dengan rasa yang diinginkan. Adapun langkah membuatnya yaitu yang pertama, celupkan kandung teh hitam pada air yang mendidih, lalu angkat kandung teh hitam pada air panas. Selanjutnya, ketika masih mendidih, masukkan gula pasir dan susu kental manis sampai larut dan menyatu. Selanjutnya, isi sebuah gelas dengan es batu, sisakan beberapa sentimeter pada bagian atasnya. Lalu, tuangkan teh ke dalam gelas tersebut, masukkan susu ke dalam gelas tersebut, dan yang terakhir, Thai tea siap disantap. Selanjutnya, kandungan gizi yang terdapat pada minuman Thai tea ini adalah energi total sebanyak 70 kcal dan energi dari lemak sebesar 0 kcal, juga memiliki lemak total 0 gram, protein 0 gram, karbohidrat 18 gram, natrium 10 mg. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi sebanyak 2.150 kcal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Sebelumnya, kami dari tim produksi sudah membicarakan soal harga berapa yang pantas untuk dipasarkan. Dan akhirnya kami sepakat untuk memberi harga 40.000 per botol, dan apabila pelanggan ingin menambahkan topping, maka akan dikenakan Terima kasih kepada Kepala Bagian Produksi yang telah memaparkan hasil laporannya. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Kabak Humas bagaimana keadaan survei di lapangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan laporan mengenai hasil survei kepuasan konsumen minuman ringan Thai tea. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Kota Medan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020, di mana melibatkan 1.240 responden. Tempat dan waktu pengumpulan data didapatkan melalui yang pertama, penelitian lapangan, yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden. Yang kedua, melalui interview, yaitu proses tanya-jawab lisan terhadap responden. Yang ketiga, kuesioner online, yaitu seperti jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah tersedia. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sudah sesuai dengan dirinya. Subjek penelitian, kami teliti melalui, yang pertama adalah mengenai produk. Apa manfaat utama produk seperti keunggulan rasa, kesegaran, penghilang rasa dahaga, aman dikonsumsi. Yang kedua, mengenai harga. Nilai apa aja yang diberikan pada merujuk pada tingkat di mana produk dan jasa memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, melalui promosi, di mana konsumen akan mendapatkan informasi mengenai produk. Apakah dari iklan, sales promotion, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah melalui distribusi. Kemudian konsumen memperoleh produk seperti kelancaran produk apakah tersedia atau stok sering kosong. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas konsumen Thai tea adalah pria sebanyak 62%, sedangkan sisanya sebanyak 38% responden adalah wanita. Dapat kita lihat bersama pada diagram berikut. Di sisi lain, konsumen Thai tea berdasarkan usia, mayoritas konsumen pada umur 21 sampai 30 tahun sebanyak 23%,
pada umur 14 sampai 20 tahun sebanyak 3%, pada umur lebih dari 60 tahun sebanyak 5%, pada usia 51 sampai 60 tahun sebanyak 6%, pada umur 41 sampai 50 sebanyak 70%. Di sisi lain, berdasarkan profesi, konsumen Tahiti terbesar adalah dari pegawai swasta sebanyak 36%, sedangkan PNS sebanyak 21%, mahasiswa sebanyak 15%, pengusaha sebanyak 15%, pelajar sebanyak 8%, dan TNI atau Polri sebanyak 5%. Hasil analisis survei kepuasan kepentingan konsumen dapat kita lihat pada tabel berikut ini yang menunjukkan bahwa belum mencapai kepuasan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Indeks kepuasan konsumen dapat kita lihat pada slide ini, yaitu rentang skala yang diperoleh ditunjukkan pada gambar 6. Indeks kepuasan yang diperoleh adalah sebesar 32.336, sehingga konsumen PT Segar Sari telah mencapai kepuasan, yaitu dalam kategori puas. Kesimpulannya adalah hasil survei menunjukkan prioritas produk Tahiti yang harus ditingkatkan kinerjanya adalah promosi yang menarik, warna produk, desain yang menarik, kemasan isi ulang, dan produk yang aman, sedangkan yang lainnya telah memenuhi kepuasan sesuai dengan harapan konsumen. Atribut yang memiliki derajat kepuasan tertinggi adalah penghilang rasa dahaga, kesegaran, keunggulan rasa, minum Tahiti lebih bergaya, diterima baik oleh konsumen yang menjadi keunggulan perusahaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Bagian Humas yang telah menyampaikan hasil laporannya. Selanjutnya mari kita dengarkan hasil laporan dari Kepala Bagian Pemasaran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan laporan mengenai produk baru dari PT Segar Sari yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat umum. Yang mana kita ketahui seiring berjalannya perkembangan zaman, semakin tinggi juga permintaan para konsumen. Sejalannya dengan hal tersebut, kami memiliki inovasi baru dalam memperbarui produk-produk sebelumnya. Kita menamai produk ini dengan nama Tahiti. Seperti inilah kurang lebih bentuk fisik dari produk baru tersebut. Kami menciptakan produk ini bukan tanpa alasan. Pertama, kami melihat bahwa permintaan akan minuman segar berasa tidak akan pernah sepi peminat. Dengan wilayah kita yang berada di garis khatulistiwa dengan iklim tropis, banyak masyarakat yang akan mencari minuman yang dapat menyegarkan dan menurunkan suhu tubuh mereka. Memang sudah banyak minuman berion untuk menstabilkan kadar air yang berada dalam tubuh kita. Namun tidak semua kalangan yang dapat meminum minuman tersebut. Faktor samping dari minuman tersebut adalah tidak cocoknya komposisi dengan masyarakat yang mengidap penyakit MAS. Namun minum yang kita produksi dapat diminum oleh semua kalangan dengan komposisi yang ramah di telinga masyarakat dan juga sangat alami. Bentuk kemasan gelas Tahiti. Berikut ialah struktur kemasan gelas Tahiti yang akan diproduksikan ke lapangan. Kami mengambil bentuk kemasan yang sangat praktis dan efisien untuk dibawa-bawa dan juga ramah lingkungan. Kami membuat kemasan yang bisa digunakan 2 kali penggunaan, sehingga saat konsumen ingin menambahkan minumannya, mereka dapat menggunakan kemasan sebelumnya. Material yang kami gunakan juga dengan mudah untuk didaur ulang. Berikut adalah daerah pemasaran yang akan kami distribusikan produk baru ini. Daerah-daerah ini ialah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, di mana itu adalah pasar yang cocok untuk produk ini. Yaitu yang pertama ada Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Berikut adalah data statistik konsumen yang saya dapatkan dari Kepala Bagian Humas. Yaitu dapat dilihat dari sini banyak sekali peminat dari produk baru kita ini yang berkisaran antara umur 21 sampai 30 tahun. Berikut adalah sketsa stand Tahiti yang akan kami gunakan di beberapa cabang.
Yang pertama ada di Jakarta, yaitu ada di Grand Indonesia dan Plaza Senayan. Yang kedua ada di Surabaya, di Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza Surabaya. Yang ketiga ada di Medan, ada di Sun Plaza dan Center Point. Yang keempat ada di Bandung, di Paris Van Java dan Trans Studio Mall. Yang kelima ada di Makassar, di Trans Studio Makassar dan Mall Panakukang. Berikut ialah strategi pemasaran yang kami gunakan. Kami melakukan promosi melalui sosial media. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, banyak masyarakat yang merasa nyaman menggunakan sosial media untuk berinteraksi atau mencari hiburan. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk proses promosi dengan ketertarikannya sendiri dari produk ini. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari sini ialah strategi produk yang dilakukan adalah dengan berupaya memberikan produk dengan kualitas terbaik. Sedangkan strategi promosi dilakukan dengan menyebarkan brosur, memasang banner, dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Hal ini diupayakan untuk mengembangkan bisnis dan mengantisipasi dalam hal peningkatan penjualan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Bagian Pemasaran atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Kepala Bagian Pergudangan untuk menyampaikan laporan hasil keadaan pergudangan saat ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Telah diberikan, saya sebagai Kepala Pergudangan ingin memaparkan mengenai persediaan barang. Kemudian memaparkan slide tabel persediaan. Berikut adalah laporan persediaan barang per tanggal 1 sampai 30 bulan Juni 2020. Persediaan pertama dengan kode barang K001 Cappuccino dengan persediaan awal berjumlah 122 unit. Dengan jumlah mutasi, barang masuk berjumlah 0 dan barang keluar berjumlah 32. Dengan total persediaan akhir 90. Kemudian persediaan kedua, kode barang K002, yaitu lemon tea. Dengan persediaan awal 140 unit dengan jumlah mutasi. Barang masuk berjumlah 10 unit dan barang keluar sebanyak 88 unit. Dengan total persediaan akhir 62 unit. Kemudian persediaan barang yang ketiga dengan kode barang K003, yaitu soda. Dengan persediaan awal 100 unit dengan jumlah mutasi, barang masuk sebanyak 66 unit dan barang keluar sebanyak 90 unit. Dengan jumlah persediaan akhir sebanyak 76 unit. Persediaan keempat dengan kode barang K004 Coffee dengan persediaan awal 244 unit dengan jumlah mutasi, barang masuk 0 dan barang keluar sebanyak 136 unit. Dengan jumlah persediaan awal 108 unit. Kemudian persediaan kelima dengan kode barang K005 teh tarik dengan persediaan awal sebanyak 120 unit. Dengan jumlah mutasi, barang masuk dan keluar 0. Persediaan akhir berjumlah 120 unit. Persediaan terakhir dengan kode barang K006 yaitu Thai tea dengan persediaan awal sebanyak 64 unit. Dengan jumlah mutasi, barang masuk sebanyak 120 unit dan barang keluar sebanyak 102 unit. Dengan jumlah persediaan akhir sebanyak 82 unit. Kemudian di slide berikutnya, laporan stok barang mengenai kategori dan tata letak penyimpanan barang. Di sini dapat kita lihat dalam sistem pergudangan ini, kami menggunakan praktek analisis ABC. Dengan sistem ini, kami bisa mengetahui barang yang mana saja yang cepat perputarannya dan mana yang tidak. Dan hasil yang kami terima oleh tim lapangan mengenai produk ini, produk baru ini masuk ke dalam kategori A, yaitu produk-produk yang frekuensinya penjualannya paling tinggi, 20%. Dari produk-produk ini berkontribusi pada 70% sampai 80% penjualan tahunan. Kemudian saran dalam tata letak penyimpanan, kita dapat melihatnya di slide. Tata letak penyimpanan barang yang telah dijelaskan sebelumnya tidak permanen atau dalam kata lain tata letak tersebut dapat berubah. Produk dalam kategori A tidak akan selalu sama. Bisa jadi produk-produk yang paling banyak terjual di pertengahan tahun malah menjadi tidak laku di akhir tahun. Jadi sebaiknya kita dapat mengganti tata letak produk berdasarkan musim, tren, dan faktor-faktor lainnya juga. Demikianlah hasil
laporan dari Kabak Pergudangan. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Udah, Astri. Terima kasih kepada Kabak Pergudangan yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan hasil laporan dari Kepala Bagian Penjualan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan sampaikan penjualan perusahaan 3 bulan terakhir ini, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Baiklah, ini adalah di slide bisa kita lihat terkait dengan penurunan penjualan dari 3 bulan terakhir ini, yaitu bulan April sampai Juni. Nah, kita lihat penjualan pada PT Segarsari di bulan April hanya sekitar 55%, pada bulan Mei 30%, dan di bulan Juni mengalami perubahan penjualan kembali menurun menjadi 20%. Begitulah kurang lebih gambaran terkait dengan setiap penjualan pada perusahaan kita di PT Segarsari. Adapun faktor yang terkait dengan penurunan penjualan di setiap PT Segarsari yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19, yang mana kita tahu bahwa setelah wabah tersebut telah masuk dan menyebar luas di Indonesia pada awal bulan Maret. Dari situ pula masyarakat Indonesia mulai khawatir sehingga mengakibatkan kurangnya pembeli atau peminat untuk produk kita. Dari faktor tersebut, tentunya banyak dampak yang timbul dan berimbas pada perusahaan kita, baik itu omset, penurunan penjualan, bahan baku, dan terancamnya sumber daya manusia dan lain-lain. Dari faktor-faktor tersebut banyak dampak yang timbulnya akibat COVID-19. Oke, baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan penurunan penjualan di perusahaan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Kepala Bagian Penjualan yang telah menyampaikan hasil laporannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari Kepala Bagian Keuangan untuk melaporkan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan untuk launching produk baru kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari bagian keuangan sudah merincikan seluruh total keuangan yang telah dikeluarkan untuk launching yang akan kita selenggarakan. Senilai Rp280.535.000. Berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan pembiayaan, maka kami dari bagian keuangan menetapkan harga jual senilai Rp40.000 sampai dengan Rp60.000. Untuk lebih detail mengenai modal launching produk minuman yang akan kita selenggarakan, kami dari bagian keuangan sudah mencantumkan di slide yang sudah kita tampilkan. Nah, di sini dalam modal kerja, total yang sudah diperhitungkan senilai Rp38.535.000. Slide selanjutnya, kami akan membahas modal investasi. Nah, poin yang kedua ada sewa tempat atau bangunan dengan ukuran 10x8 dengan sewa 20 juta. Poin yang kedua ada fasilitas yang terdiri dari meja 45 buah dengan sewa 15 juta, kursi 100 buah dengan sewa 35 juta, lemari pendingin dengan jumlah 3 dengan sewa 120 juta, listrik 7 juta. Jadi total modal investasi yaitu 197 juta. Total modal launching sama dengan modal kerja tambah modal investasi. Maka total keseluruhan yang telah dijumlahkan sebesar Rp280.535.000. Sekian dari kami bagian keuangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Bagian Keuangan yang telah menyampaikan hasil laporannya. Kini semua kepala bagian telah menyampaikan hasil laporannya dan kita telah sama-sama mendengar apa saja yang telah dilaporkan dari semua kepala bagian. Maka dari itu, kami ingin bertanya atau ingin mendengarkan pendapat, kritik, dan saran kepada rekan-rekan sekalian. Apakah ada untuk kemajuan dan kesuksesan untuk launching produk baru kita? Terima kasih.